Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, ladies and gentlemen. We are from Group 12 going to present our futuristic idea proposal with the title Smart City mewujudkan masa depan kota berkelanjutan dengan teknologi IoT. But before we come to the presentation session, let me to introduce me and my friends. My name is Fatika Hamaya Maharani. My name is Fahri Alfi Muhammad. My name Rai Putri Saskia. My name Muhammad Nazul Morifah. My name Givira Nazmi Zanita. My name Nesa Fairuz. My name Itama Firo. I think that's enough about the introduction session. Let's come to the next session. Yang pertama, latar belakang Indonesia sedang menghadapi tantangan besar akibat urbanisasi yang semakin pesat. Dari 54,2% pada tahun 2010 menjadi 68,3% pada tahun 2025. Urbanisasi yang tidak terkendali ini menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kemacetan lalu lintas yang kronis, polusi udara yang meningkat, dan munculnya pemukiman yang kumuh. Selain itu, tekanan pada eh, infrastruktur kota dan layanan publik semakin berat sehingga menghambat distribusi kebutuhan dasar seperti perumahan, air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini. Teknologi berbasis data seperti konsep Smart City dapat menjadi jawaban untuk menciptakan kota yang lebih efisien, inklusif, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat. Konsep Smart City bertujuan untuk mengatasi tantangan urbanisasi yang terus meningkat, seperti tekanan pada infrastruktur, kemacetan, polusi, dan kurangnya efisiensi layanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, khususnya Internet of Things, Smart City berusaha menciptakan kota yang pertama efisien dalam pengelolaan sumber daya. Teknologi berbasis data memungkinkan pengelolaan lalu lintas, distribusi energi, pengelolaan sampah, dan infrastruktur lainnya secara lebih terintegrasi dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan sistem digitalisasi dan otomasi, layanan administrasi dan fasilitas kota dapat diakses lebih cepat dan mudah oleh rakyat. Yang ketiga, mendukung keberlanjutan lingkungan. Teknologi ramah lingkungan seperti smart grid, pemantauan polusi udara, dan pengelolaan energi yang efisien bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat. Sistem berbasis teknologi seperti aplikasi mobile dan platform digital memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan kota. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing global. Dengan infrastruktur modern, Smart City menciptakan lingkungan yang mendukung ekonomi digital, inovasi teknologi, dan investasi. Berikut manfaat dari menerapkan konsep Smart City. Yang pertama, akses layanan yang mudah dan cepat. Masyarakat dapat mengurus administrasi, melaporkan masalah, dan memperoleh informasi kota hanya dengan menggunakan aplikasi atau portal digital. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Lingkungan yang lebih bersih, lalu lintas yang lebih lancar, dan fasilitas umum yang lebih baik memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keamanan yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi seperti CCTV pintar dan sensor deteksi dini membantu menjaga keamanan masyarakat dan memberikan respon cepat terhadap bencana. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sistem digital menciptakan tata kelola yang lebih terbuka sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kelima, efisiensi energi dan sumber daya. Pemantauan konsumsi energi dan air secara real time memungkinkan pengurangan pemborosan dan mendorong penggunaan sumber daya secara lebih bijaksana. Yang selanjutnya, pengurangan polusi dan pemantauan lingkungan. Dengan teknologi IoT, kualitas udara, kebisingan, dan polusi dapat dipantau secara real time, memungkinkan tindakan yang lebih cepat untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, mendorong
inklusi digital. Teknologi dalam Smart City mempromosikan literasi digital dan memberdayakan masyarakat untuk beradaptasi dengan era digital, terutama dalam menghadapi perkembangan ekonomi global. Oke, selanjutnya adalah konsep Smart City. Smart City adalah konsep kota yang berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep ini mencakup 6 indikator utama. Indikator utamanya adalah yang pertama, Smart Economy. Indikator Smart Economy ini fokus pada pengelolaan ekonomi yang lebih baik dan terkomputerisasi, mencakup inovasi, dan daya saing untuk meningkatkan ekonomi bangsa dan pembangunan sumber daya. Ini melibatkan peningkatan akses, pemerataan, kualitas layanan sosial dasar, serta partisipasi masyarakat. Yang kedua ada Smart People. Indikator ini menekankan pentingnya pendidikan yang merata berbasis teknologi informasi, seperti e-learning dan akses internet. Ini juga mencakup pembentukan komunitas yang memanfaatkan teknologi informasi dan peran aktif masyarakat dalam penggunaannya. Yang ketiga ada Smart Governance, bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan demokratis dengan peningkatan kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ini termasuk transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Yang keempat ada Smart Mobility, berfokus pada peningkatan transportasi dan mobilitas masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi masalah seperti kemacetan dan polusi melalui layanan publik yang lebih baik. Kemudian selanjutnya ada Smart Environment, mengedepankan keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik menggunakan teknologi informasi untuk melestarikan lingkungan. Yang terakhir ada Smart Living. Indikator Smart Living ini mencakup penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, sarana-prasarana berbasis teknologi informasi, dan infrastruktur TI yang mendukung efektivitas layanan publik. Selanjutnya, teknologi IoT. Internet of Things atau IoT adalah teknologi inti dalam penerapan Smart City. IoT memungkinkan perangkat-perangkat yang terhubung untuk saling bertukar data secara otomatis melalui jaringan internet. Beberapa komponen utama IoT adalah sensor, gateway, modul wireless, dan hardware. Sensor digunakan untuk mendeteksi berbagai parameter seperti gas, suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Gateway menghubungkan sensor ke layanan internet atau cloud, sementara modul wireless memastikan konektivitas antar perangkat. Pemanfaatan IoT dalam Smart City meliputi pemantauan lalu lintas, kualitas udara, dan konsumsi energi secara real-time. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis bukti, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kota dan pelayanan publik. Nah, selanjutnya adalah realisasi gagasan. Untuk merealisasikan gagasan Smart City, terdapat 4 aspek kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu infrastruktur, merupakan fondasi utama Smart City yang memerlukan investasi dan komitmen pemerintah. Ini mencakup pengembangan jaringan komunikasi, pemasangan sensor IoT, pusat data yang kuat, dan platform terintegrasi untuk pengolahan informasi real-time. Infrastruktur ini juga mendukung interaksi efektif antara pemerintah dan juga masyarakat. Lalu yang kedua itu ada pengelolaan profesional. Setelah infrastruktur dibangun, pemerintah perlu merekrut dan melatih tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan IoT. Ini akan melibatkan pelatihan intensif, pertukaran pengetahuan internasional, dan pembentukan pusat keahlian untuk mengelola sistem Smart City. Lalu yang ketiga adalah regulasi. Pemerintah harus membuat kerangka hukum untuk melindungi privasi data dan menjamin keamanan informasi. Regulasi mencakup standarisasi teknologi, protokol keamanan cyber, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Lalu yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat. Aspek ini sangat krusial karena tujuan utama Smart City adalah membentuk komunitas yang nyaman. Pemerintah perlu menyelenggarakan program pelatihan digital dan kampanye publik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi Smart City. Dan untuk estimasi waktu merealisasikan gagasan ini adalah sekitar 4-5 tahun tergantung pada kompleksitas teknologi, sumber daya yang tersedia, kesiapan infrastruktur, dan juga partisipasi masyarakat. Faktor-faktor kunci dalam estimasi ini mencakup
kematangan teknologi, kebutuhan pelatihan SDM, kompleksitas integrasi sistem, anggaran, dan kesiapan regulasi. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terkait dalam realisasi. Implementasi Smart City memerlukan kontribusi dari berbagai pihak. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan dan regulasi, sementara sektor swasta memberikan dukungan teknologi dan investasi. Akademisi berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan, sedangkan penyedia telekomunikasi memastikan konektivitas yang stabil. Kemudian ada masyarakat yang memainkan peran penting dengan berpartisipasi aktif dalam penggunaan dan pengembangan teknologi ini. Baiklah, berikutnya untuk membantu memvisualisasikan gambaran dari gagasan Smart City, berikut adalah diagram untuk menggambarkan integrasi berbagai sistem dan komponennya. Diagram tersebut menunjukkan integrasi sistem dalam Smart City yang dimulai dari jaringan sensor IoT yang terdiri dari traffic sensors, environmental sensors, energy meters, security camera, dan waste management sensors. Ini nantinya digunakan untuk mengumpulkan data real-time pada fenomena yang terjadi di kota. Data ini dikirimkan ke infrastruktur Smart City seperti command center, data processing hub, dan cloud storage untuk nantinya diolah dan dianalisis. Hasil analisis nantinya digunakan untuk mengoptimalkan layanan publik seperti respon darurat, e-government, transportasi pintar, jaringan energi cerdas, dan layanan kesehatan digital. Informasi dan layanan kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui user interface seperti aplikasi mobile, portal web, dan display informasi publik. Proses ini menciptakan kota yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh dari user interface yang nantinya akan diterapkan pada Smart City. Yang pertama adalah Dashboard Control Center. Ini nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk memantau data fenomena yang terjadi di kota secara real-time, seperti lalu lintas, kualitas udara, dan distribusi energi. Berikutnya merupakan contoh dari user interface untuk web portal dan public information display. Untuk web portal sendiri, nantinya menyediakan layanan administrasi terpadu seperti pengurusan KTP dan pelaporan lain-lainnya. Lalu untuk public information display sendiri, menampilkan informasi real-time mengenai transportasi, acara-acara kota, dan kualitas lingkungan. Lalu berikutnya adalah contoh user interface pada mobile app. Ini memberikan masyarakat akses ke layanan publik, pelaporan masalah, dan informasi terkini. Visualisasi sistem ini memungkinkan seluruh pengguna untuk terhubung dan berkontribusi secara efektif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, penerapan Smart City adalah solusi strategis untuk mengatasi tantangan urbanisasi di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi IoT, kota dapat dikelola dengan lebih efisien sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan implementasi bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan didukung oleh regulasi yang jelas dan pengelolaan berkelanjutan. Well, that's all about the presentation. But before we close our presentation, we ask the speaker saying sorry for all shortcomings during the presentation. And the last, we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.